Jadi teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas terkait tentang konten ceramah ya. Jadi banyak pertanyaan di YouTube saya ya terkait tentang bagaimana sih Bang caranya membuat konten ceramah agar bisa lolos monetisasi. Nah, di video ini saya akan memberikan tutorial sekaligus tips-tipsnya agar kiranya konten ceramah bisa lolos monetisasi. Kesalahan yang mungkin sering teman-teman lakukan adalah merekam ceramah-ceramah yang ada di masjid-masjid yang mungkin teman-teman datangi, kemudian teman-teman langsung mengupload di YouTube, kemudian teman-teman langsung memberikan thumbnail, deskripsi, dan itu langsung digunakan buat ajuan monetisasi. Terus terang hal ini banyak kejadian dikatakan konten yang digunakan ulang. Bahkan ada yang melakukan pengeditan pada konten yang sudah direkam itu tetap dikatakan konten yang digunakan ulang. Padahal itu adalah original. Rasanya kan nggak fair lagi ya ketika misalkan kita ngerekam sendiri kontennya, kemudian itu dikatakan konten digunakan ulang. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sekalian tutorial ya, memperlihatkan tutorialnya. Sekaligus saya akan menyampaikan tips dan triknya sih seperti itu bagaimana konten ceramah itu bisa lolos monetisasi. Tapi teman-teman sebelum lanjut, silahkan dulu subscribe agar kiranya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi menarik lah seputar YouTube di video-video berikutnya. Langsung saja videonya. Nah teman-teman sekalian, jadi pada intinya ketika kita membuat suatu konten, saya selalu merekomendasikan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembuka, inti, dan penutup. Nah ketiga hal ini harus ada di dalam konten teman-teman. Kenapa? Karena setiap penonton itu ingin mendapatkan wawasan yang terbaru dari apa yang sudah nonton. Seperti halnya video ini mungkin teman-teman ya. Teman-teman setelah nonton akan mendapatkan wawasan ternyata cara membuat konten ceramah seperti ini. Nah, yang pertama, teman-teman harus merekam ya. Teman-teman harus merekam konten ceramah secara real time di tempat-tempat teman-teman kunjungi. Misalkan ya, taruhlah videonya seperti ini. Ini adalah video hasil rekaman saya sewaktu kemarin sholat Jumat ya, meskipun menggunakan HP. Nah, kemudian teman-teman apakah langsung mengupload begitu saja? Jawabannya tidak ya teman-teman. Selanjutnya kita melakukan pengeditan. Pengeditan seperti apa? Menambahkan subtitle ya, menambahkan subtitle dan menambahkan transisi ataukah panah di dalamnya. Selanjutnya apakah langsung mengupload begitu saja? Tidak teman-teman. Selanjutnya kita menambahkan pengantar. Pengantarnya ini kita buat dalam versi rekaman kita sendiri ya teman-teman. Jadi misalkan gini, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan melihat atau mendengar suatu ceramah singkat yang bertemakan terkait tentang orang baik penghuni surga. Jadi dimanapun kita bisa mendengarkan ceramah seperti ini, tetapi teman-teman tentunya ceramah ini lain dari yang lain, dibawakan oleh salah satu ustadz yang top di desa kami, dan tentunya semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan tentunya kita bisa selamat dunia akhirat. Cek videonya. Jadi setelah itu langsung masuk ke inti video ya. Jadi masuk ke rekaman ceramah tadi. Kita bekerja saja, Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dari jalan yang tidak disangka-sangka, sebagaimana disebutkan surat At-Talaq ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, warzuqhu min haitsu la yahtasibu man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir, yang artinya dan dialah Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatunya. Setelah ceramah itu berakhir, selanjutnya apakah langsung diupload? Tidak sampai di situ. Jadi kita memberikan penutup. Penutupnya seperti apa? Jadi penutupnya seperti ini. Nah teman-teman sekalian, jadi itulah tadi ceramah yang dibawakan oleh Ustadz titik yang mungkin pada intinya kita diminta untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya agar kita bisa selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan ceramah yang teman-teman tonton tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman dan kita selalu menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, seperti itu penutupnya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman membuat suatu thumbnail. Thumbnail itu harus diambil dari screenshot isi ceramah tadi, seperti itu. Jadi misalkan ada penceramah yang muncul, teman-teman mau menambahkan tulisan nggak masalah, seperti itu. Jadi harus ada facecam di awal dan di akhir. Tidak mesti facecamnya itu teman-teman harus bercerita selama ceramah itu, tidak ya. Jadi ada pengantar, dan ketahui kenapa konten ceramah kadang dikatakan konten digunakan ulang, karena itu tadi sudah banyak orang yang merekam ceramah meskipun topiknya beda, tetapi itu dianggap konten yang digunakan ulang karena sama persis dengan konten orang lain. Sehingga apa yang menjadi perbedaan yaitu facecam dan narasi teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang masih bingung dalam ber-YouTube, kita punya kelasnya, dan silakan teman-teman join di deskripsi di bawah ini. Salam.